Alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah tangisan anak. Ketahuilah, wahai mufadhol, hikmah tangisan anak. Ketahuilah bahwa di dalam otak anak terdapat cairan. Jika cairan itu tidak dikeluarkan, maka akan menyebabkan akibat yang fatal dan penyakit yang parah, berupa kehilangan penglihatan dan sebagainya. Tangisan mengalirkan cairan itu dari kepala sehingga akibatnya adalah badannya menjadi sehat dan penglihatannya normal. Nah, sini kita ketahui bahwa tangisan seorang bayi itu sebenarnya dibutuhkan untuk kesehatan. Bukankah sering terjadi anak memperoleh manfaat dari tangisannya, sementara kedua orang tuanya tidak mengetahui hal itu? Mereka berusaha untuk mendiamkan dan menenangkan anaknya ketika sakit agar tidak menangis. Nah, biasanya kan orang tua buru-buru untuk menenangkan supaya tidak menangis dan sebagainya. Tapi justru di sini, menurut Imam Ja'far Al-Shadiq, bahwa dengan menangis itu ada aspek kesehatan tubuh kembangnya anak, dari aspek otak dan sebagainya. Mereka tidak mengetahui bahwa tangisan adalah lebih baik bagi anaknya dan lebih baik kesudahannya. Demikianlah bahwa di dalam segala hal terdapat manfaat yang tidak diketahui oleh orang-orang yang meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan ketidaksengajaan. Kalaulah mereka mengetahui hal itu, mereka tidak akan mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang bermanfaat disebabkan mereka tidak mengenalinya dan tidak mengetahui sebabnya. Setiap hal yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ingkar, diketahui oleh orang-orang yang arif. Nah, kita ketahui bahwa di sini kita diberitahu bahwa yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ingkar, mungkin ini kaum ateis atau zindik atau dakhriyun, pada dasarnya yang tidak diketahui oleh orang lain ada diketahui. Biasanya diketahui oleh orang-orang yang arif. Di sini orang arif itu orang yang punya pengetahuan, yang punya pengetahuan mendalam, atau misalkan yang diketahui seseorang belum tentu diketahui oleh yang lain itu. Nah, termasuk juga tentang penciptaan ini oleh orang-orang yang belum sampai pengetahuannya, ya tidak akan diketahui. Tapi oleh orang-orang yang sudah sampai pengetahuannya, penyelidikan, penelitiannya, dia akan mengetahui. Gitu ya, seperti fenomena kemarin misalkan ru'yah gitu ya, melihat perbintangan, melihat hilal dan sebagainya. Oleh orang seperti saya kan tidak mengetahui, tapi yang mengetahui kemudian menyampaikannya dan kita menjadi tahu. Jadi ada orang-orang yang arif di sini, mungkin orang yang mengetahui, al-araf, yang mengetahui, yang mengenal, gitu, makrifat ya. Banyak hal yang terbatas bagi makhluk diketahui ilmu pencipta yang maha suci dan maha tinggi kalimatnya. Adapun air liur yang keluar dari mulut anak, maka itu adalah keluarnya cairan yang jika dibiarkan di dalam tubuhnya niscaya menyebabkan hal yang sangat berbahaya. Jadi kalau air liur yang anak itu kadang-kadang kan anak kecil bayi suka air liur itu kalau tidak keluar itu menjadi sesuatu yang bahaya. Seperti orang yang engkau lihat dipenuhi cairan, maka akibatnya adalah kebodohan, kegilaan dan sebagainya, berupa penyakit-penyakit yang mematikan seperti kelumpuhan, perot mulut dan lain-lain. Maka Allah menjadikan cairan itu keluar melalui mulut anak ketika masih kecil agar ia tetap sehat ketika mencapai usia dewasa. Terima kasih, di sini Ardiansah sudah bergabung. Allah memuliakan ciptaannya dengan sesuatu yang tidak mereka kenali. Allah memuliakan ciptaannya dengan sesuatu yang tidak mereka kenali dan menaruh kasihan pada mereka dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kalaupun mereka mengetahui nikmatnya kepada mereka, niscaya hal itu akan melalaikan mereka dari kemaksiatan kepadanya yang tiada henti. Maha suci Dia.
betapa agung kenikmatannya dan memberikannya kepada yang berhak dan yang lainnya dari ciptaannya. Maha tinggi dia dari apa yang dikatakan orang-orang batil. Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak selawat channel, terima kasih. Hanya sekian saja yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan bisa ada yang bisa diambil manfaatnya. Kalaupun nanti ada yang ditanyakan, komentar dan sebagainya, silahkan sampaikan saja. Nanti bisa di elaborasi atau dijawab, dan ya mungkin juga hal-hal yang terkait dengan buku ini mungkin ya. Oke, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.